Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV di manapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT di kesempatan yang berbahagia ini. Kita masih diberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dan pemirsa MTA TV di manapun Anda berada, alhamdulillah bahagia sekali di kesempatan pagi hari ini kembali bersama dalam program Kota Kita. Dan tentu untuk Anda nanti dapat bergabung bersama kami untuk berinteraksi di telepon 0216793.000 atau di SMS, WA atau panggilan WA silahkan di 08112553.000. Dan pemirsa pendengar di manapun Anda berada, tamu kita di kesempatan pagi hari ini telah tersambung melalui aplikasi Zoom. Narasumber kami ada Bapak Dr. Andes Sutrisna MSI. Beliau adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sragen. Kita sapa terlebih dahulu, sudah tergabung melalui aplikasi Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sutrisno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Eko dan seluruh pemirsa dan pendengar MTA TV yang berbahagia. Kabar baik dan sehat Pak Trisno pagi hari ini? Alhamdulillah, kabar baik, sehat selalu Mas. Ya. Ini saat ini posisi di mana ini? Di kantor atau bagaimana Pak Di Trisno? kantor Mas, karena kita running nanti beberapa kegiatan di akhir tahun, jadi kita berbagi gitu. Karena kan kalau pemerintahan kayaknya boleh nih di akhir tahun WFA gitu. Mungkin spesifikasi pekerjaan tertentu Mas. Oh gitu ya. Tapi mengharuskan Pak Trisno harus berada di kantor ini ya untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan tentunya begitu. Pemirsa pendengar di manapun Anda berada, Kota Kita di kesempatan pagi hari ini akan membahas tentang subuh ceria Sragen lebih bermakna di malam pergantian tahun. Ini salah satu terobosan yang menarik begitu ya. Karena kalau biasanya pergantian malam tahun baru dari tahun 2025 ke 2026 tentu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita lihat sendirilah begitu ya. Namun di Kabupaten Sragen ada satu terobosan kegiatan yang menarik. Nah ini barangkali nanti juga akan dicontoh oleh wilayah-wilayah kabupaten kota yang lain gitu ya. Kegiatan-kegiatan yang bermakna, kegiatan yang bermanfaat begitu. Pak Trisno, ini bisa disampaikan ke para pemirsa pendengar semuanya ini tentang nama kegiatan subuh ceria begitu ya untuk menyambut malam pergantian tahun ini, latar belakangnya seperti apa ini Pak Trisno? Halo. Baik Mas Firman. Gimana Pak Trisno, bisa mendengarkan suara kami ya? Ya, sebagai perbincangan awal nih Pak Trisno, barangkali bisa disampaikan tentang latar belakang dengan kegiatan subuh ceria begitu ya. Ini seperti apa Pak Trisno? Monggo, gimana? Baik, terima kasih. Ya. Terkait dengan subuh ceria ini merupakan sebenarnya ide dari Pak Bupati dalam rangkaian itu adanya rapat lintas sektoral menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru begitu. Kemudian dalam rapat Forkopimda Kabupaten Sragen dan lintas sektoral ini kan muncul beberapa paparan dari instansi yang terkait, terutama juga dari pemerintah daerah, dari kepolisian, juga dari instansi yang lain. Ketika mungkin melihat tahun baru ini selalu kita maknai dengan satu pergantian tahun yang harus diakhiri dengan satu agenda yang sifatnya itu hura-hura gitu lah. Sepertinya ketika melihat negara dan bangsa ini, terutama saudara-saudara kita yang saat ini sedang ada bencana, terutama di Aceh, Sumatera dan lain sebagainya itu, Pak Bupati punya ide bagaimana kalau pergantian tahun baru ini kita mengadakan subuh ceria. Nah, disitulah ide awal ketika muncul kegiatan untuk subuh ceria ini. Jadi ini muncul ketika Mas
ada rakor Forkopimda sama lintas sektoral gitu. Dengan merupakan tindak lanjut rapat lintas sektoral di tingkat provinsi, kemudian ditindaklanjut di tingkat kabupaten, sehingga muncullah ide Pak Bupati dan bersama Forkopimda untuk memunculkan ide subuh ceria, sehingga pergantian malam tahun baru ini kita mengadakan kegiatan yang tentunya lebih sederhana dan bermakna tanpa hura-hura yang berlebihan begitu Mas. Oh begitu ya. Itu latar belakangnya begitu ya. Subuh ceria ini. Gitu. Kemudian ini Pak Trisno berkaitan dengan nama Subuh Ceria begitu. Tentu ini ada satu pesan ya yang ingin disampaikan ke khususnya adalah saudara-saudara kita masyarakat Sragen tentunya begitu nggih. Karena biasanya barangkali di setiap malam pergantian tahun baru ada satu kegiatan tertentu dan sebagainya begitu. Apa pesan yang pengen disampaikan ke pemerintah kepada masyarakat umum begitu Pak Trisno? Sebenarnya pesan yang ingin disampaikan di dalam Subuh Ceria ini, kita bersama-sama mengawali pergantian tahun ini dengan kebersamaan kita, tentunya dengan doa bersama di dalam melaksanakan, terutama umat Islam ini melaksanakan Subuh Ceria, dan kegembiraan di situ karena Subuh Ceria ini nanti akan dirangkai dengan olahraga, senam bersama. Dan juga makan bersama, makan secara sederhana, nasi bungkus bersama lah. Artinya kesan-kesan di situ akan memaknai satu kesederhanaan, kebersamaan, tentu guyup rukun kita, mungkin dalam satu kegiatan yang berada dalam saat yang sama, punya ide gagasan yang sama. Gitu. Kemudian kalau kegiatan Subuh Ceria ini Pak Trisno, nanti rencananya akan dilaksanakan tentu malam pergantian tahun begitu ya, tepatnya kan esok hari ya, lusa begitu ya. Ini dimulainya nanti jam berapa? Kemudian rangkaian acaranya nanti seperti apa? Tadi sudah disipil setelah sholat subuh nanti ada kegiatan senam bersama, kemudian sarapan bersama begitu ya. Nah, dalam satu rangkaian itu ada apa saja nanti? Baik, Mas Firman. Dalam satu rangkaian ini sebenarnya untuk menyambut pergantian untuk tahun baru ini, malamnya itu ada semacam Sragen Night Market. Jadi pemberdayaan UMKM. Yang kita alokasikan di Jalan Ade Irma Suryani, itu seputaran alun-alun Kabupaten Sragen. Jadi biar semua bisa memaknai, semua bisa berkontribusi, ambil peran, dan juga bisa menerima manfaat dari kegiatan ini, terutama teman-teman pelaku UMKM gitu. Dan masyarakat umum pun yang akan memaknai pergantian tahun baru ini hanya cukup bisa jalan dan mungkin bisa ngelarisi UMKM yang ada di Jadi bisa ini ya, perekonomian juga tetap berjalan begitu ya, perputaran ekonominya juga tetap berjalan ya untuk para UMKM yang ada di Kabupaten Sragen tentunya. Kalau kegiatannya tadi kan diawali dengan night market, itu dimulai dari jam berapa sampai jam berapa ini Pak? Kemudian nanti, night market nanti akan kita mulai pukul 19 sampai jam 12.00 lah paling maksimal. Maksimal gitu ya. Tapi memang nanti sesuai dengan kesepakatan dari pemerintah Kabupaten Sragen, untuk Kabupaten Sragen di pergantian malam tahun baru ini tidak ada sama sekali kembang api ya. Tidak ada kembang api, tidak ada hiburan musik, tidak ada ketangkat artis. Jadi dari full UMKM, jadi memang untuk memberdayakan UMKM yang ada di Kabupaten Sragen. Maka ini diimbau untuk masyarakat Kabupaten Sragen nanti bisa keluar untuk ngelarisi sedulur dewi gitu ya. Untuk ngelarisi sedulur dewi. Kemudian setelah itu rangkaian tadi Subuh Ceria itu seperti apa Pak? Nanti mulai jam berapa begitu? Dan nanti kumpulnya atau pelaksanaannya ini nanti di mana lokasinya gitu? Baik,
kemudian dirangkai dengan subuh ceria. Tentunya kita juga melibatkan kemarin seluruh ormas keagamaan, itu juga kita libatkan. Artinya ormas keagamaan yang Muslim. Kalau yang non Muslim sudah kita himbau untuk melaksanakan dengan cara masing-masing. Gitu. Kalau khusus untuk agenda subuh ceria nanti akan dilaksanakan di halaman kantor Pemda Terpadu di Jalan Dr. Sutomo nomor 10 Kabupaten Sragen. Nanti akan tentunya kalau prepare kita sudah dari H-1 Mas untuk prepare penataan tempat jamaah untuk ngatur shop-shopnya itu harus kita sediakan terpal yang untuk alas sholat nanti. Itu sudah mulai H-1. Kemudian kalau kita berikan undangan kepada seluruh masyarakat tentu bisa hadir jam 03.30. Kemudian akan dilanjutkan dengan sarapan bareng, ada senam bersama, dan juga di dalam kegiatan ini nanti akan ada pengumuman juara pemberian hadiah saat lomba Grand Final Masjid Final Fest tahun 2025 yang diadakan Masjid Al-Falah Sragen. Nanti pengumuman juaranya dan pemberian hadiahnya akan diikutkan dalam kegiatan subuh ceria ini. Oh gitu. Dan untuk perlombaannya sudah dilakukan atau sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu gitu ya? Sudah dilaksanakan beberapa minggu yang lalu dan hari ini tanggal 30 ini 10 besar terbaik ini akan unjuk gagasan di Masjid Al-Falah Sragen. Itu akan dari 10 besar ini akan paparan, akan menyampaikan ide-ide gagasan terbaik dari masjid untuk kemandirian umat dan akan mempresentasikan dan nilai langsung oleh Dewan Juri. Tentunya nanti masjid ini bisa berdaya lah gitu. Alhamdulillah. Jadi para jamaah atau para pengelola masjid yang ada di Kabupaten Sragen berarti pesertanya itu Pak ya. Dan nanti diundang semuanya pada saat acara subuh ceria ini juga begitu. Atau bagaimana ini Pak? Kalau ini kan sifatnya untuk umum Mas. Karena ini yang menyelenggarakan di Masjid Al-Falah. Ini ada pemaparan, terus juaranya itu akan diumumkan. Nanti diikutkan pada saat ini. Dan pemberian hadiahnya juga akan diberikan pada rangkaian kegiatan subuh ceria. Kemudian Bapak, dengan adanya kegiatan ini tentu ada harapan begitu ya. Ada harapan, kemudian antusiasmenya nanti seperti apa dari masyarakat begitu. Sejauh mana untuk sosialisasi dan sebagainya, karena ini kan tinggal besok malam berarti ya, besok malam gitu kan, itu besok malam kemudian nah ini seperti apa? Baik, terkait harapannya tentunya kegiatan ini akan lebih bermakna kalau ini baru tahun pertama diadakan di tingkat kabupaten. Harapannya di tahun yang akan datang ini bisa dilaksanakan di semua level, baik di tingkat kecamatan maupun tingkat desa, dengan mengingat situasi kondisi masing-masing yang ada, baik di tingkat kecamatan maupun di desa. Dan juga harapannya nanti seperti adanya masjid planner ini, nanti di setiap desa namanya Umpati nanti akan ada satu prototipe masjid berdaya ini. Jadi nanti bisa tiap desa ini minimal ada satu lah untuk prototipe masjid berdaya ini, Masjid Planner Fest 2025 nanti tentunya akan bisa diadopsi di semua desa yang ada di Kabupaten Sragen ini. Ya, mungkin kalau bisa kita lihat bagaimana pengelolaan masjid yang bagus, baik begitu ya. Kalau beberapa waktu yang lalu atau mungkin sampai sekarang pun masih viral, kemudian masih percontohan ya yang ada di Yogyakarta, Masjid Jogokaryan misalkan begitu ya. Itu ya mungkin harapannya. Kemudian ini Pak, dengan adanya kegiatan subuh ceria ini tentu gitu ya, subuh ceria, kemudian respon masyarakat Sragen dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya bisa jadi ada pesta kembang api, kemudian ada acara, banyak acara dan sebagainya. Seperti apa ini Pak?
Baik, terima kasih terkait dengan adanya kegiatan subuh ceria ini, tentunya kan nanti akan bisa meminimalisir masyarakat itu keluarnya malam, mungkin akan bisa membatasi diri. Saya akan hadir di subuh ceria, sehingga mungkin dia akan tidak terlalu larut malam untuk menghabiskan untuk pergantian malam tahun baru ini. Jadi nanti bisa persiapan dulu lah, besok pagi jam 3 kita mau hadir subuh ceria, paling tidak kan kita untuk membatasi diri dulu, sehingga untuk persiapan subuh ceria, sehingga kegiatan-kegiatan malam tahun baru yang seperti biasanya kita harus merayakan dengan hingar-bingar, dengan yang sukacita yang seperti itu mungkin agak bisa dikurangi, diminimalisir begitu ya. Ya, diminimalisir lah. Ya. Dengan kegiatan-kegiatan yang positif gitu tentunya begitu ya. Dan saya kira ini juga termasuk kegiatan yang positif bagi kita yang beragama Islam begitu ya, yang Muslim tentunya begitu. Kemudian ini Bapak, bagaimana dukungan gitu ya dari saudara kita para kan tentu di setiap daerah termasuk Sragen kan juga banyak organisasi Islam gitu. Dukungannya seperti apa? Termasuk masjid-masjid tadi kan ada lomba masjid tadi ya, gitu ya. Nah, apakah juga memberikan dukungan yang bagus begitu tentang adanya kegiatan subuh ceria ini, Pak? Siap. Alhamdulillah, termasuk ormas Islam kemarin kita undang dan memberikan dukungan yang positif. Termasuk ormas Islam yang ada di Sragen, baik itu dari NU, dari Muhammadiyah, dari LDI, dari MTA. Kemarin kita undang juga, kita libatkan juga untuk memberikan ide, mungkin ada saran masukan terkait kegiatan subuh ceria ini. Dan tentunya beliau-beliau ini bersedia sekarang untuk mendukung penuh kegiatan subuh ceria ini. Dan tentunya juga mungkin kita juga sudah memberikan beberapa bersurat ke mungkin beberapa pondok pesantren, mungkin kelompok-kelompok yang mungkin nanti akan bersedia untuk bisa mengikuti subuh ceria yang ada di Sragen ini. Baik sosialisasi lewat sosial media, kita juga bersurat secara langsung untuk mohon itu. Dan juga kita melibatkan untuk kegiatan ini mungkin dalam pengamanan, pengaturan parkir, pengaturan jamaah, kita juga melibatkan badan otonom yang dia punya dari ormas keagamaan ini. Jadi kita juga melibatkan dari teman-teman Banser, dari juga pemuda MTA, juga dari Senkom LDII, juga dari Kokam. Oh, jadi dari semua organisasi Islam ya bersinergi semuanya untuk menyukseskan acara perdana ini ya, untuk Kabupaten Sragen begitu ya. Perdana gitu ya. Baik, Pak Tresno, sebelum kita lanjutkan kita rehat dulu nih. Ada beberapa informasi yang kalian hadirkan. Nanti kita lanjutkan diskusi kita tentang subuh ceria, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi juga ya untuk kabupaten kota yang lain ya dengan kegiatan yang positif nantinya. Baik Pak Tresno, kita rehat dulu ya. Pemirsa pendengar di manapun Anda berada, jangan ke mana-mana. Kami akan segera kembali di program Kota Kita setelah yang berikut ini. Baik, pemirsa MTA TV di manapun Anda berada, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini, tentu masih di program Kota Kita. Dan masih tersambung dengan Bapak Dr. Andes Sutrisna MSI, beliau adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sragen. Pak Sutrisno, masih standby ya? Siap, masih standby Mas. Ya, kita lanjutkan lagi diskusi kita tentang subuh ceria yang dicanangkan atau yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Sragen. Kemudian tadi untuk pelaksanaan itu berlokasi di wilayah
kantor terpadu Kabupaten Sragen yang baru ini berarti ya, Pak Trisno ya. Nah itu kemungkinan nanti akan mencakup atau ya peserta berapa begitu nanti kira-kira gitu Pak Trisno? Ya. Baik Mas, perkiraan peserta kita kan juga melibatkan ASN yang ada di Kabupaten Sragen ini. Jelas kita bersinergi mendapat support dari masyarakat, dari teman-teman ormas keagamaan, dan juga dari beberapa mungkin dari BUMD, teman-teman juga dari mungkin ada beberapa pondok pesantren yang masih aktif begitu, dapat support dari itu, dan juga tentunya yang tidak kalah penting lingkungan Pemda terpadu juga masyarakat di sekitar Pemda, karena ini untuk umum, mohon nanti untuk bisa bersama-sama hadir di Subuh Ceria ini. Dan perkiraan kita yang jelas sampai mungkin 5.000 ke atas, mungkin bahkan puluhan ribu, harapannya seperti itu. Karena kita menyediakannya untuk sarapan ya cukup banyak lah Mas, sampai 10.000 lah. Oh gitu ya, ya alhamdulillah. Jadi tidak perlu khawatir ya nanti kalau sarapannya kurang atau seperti itu apa, karena lebih. Insya Allah cukup, insya Allah. Ya, kemudian di acara Subuh Ceria nanti ada acara khusus, misalkan ada kajian dulu atau pengajian dulu atau bagaimana ini, Pak Trisno? Oke. Nanti pertama itu nanti tentunya jamaah hadir, nanti sama-sama untuk mengikuti pelaksanaan sholat subuh. Habis sholat subuh nanti ada semacam penceramah atau ceramah rohani gitu. Setelah itu mungkin nanti ada sambutan Pak Bupati, dan juga nanti akan ada pengumuman juara pemberian hadiah Masjid Trainer Fest 2025 ini. Kemudian nanti berangkai jeda, nanti sarapan, kemudian mungkin nanti dilanjutkan dengan senam pagi. Nanti yang senam mungkin bisa senam, yang bisa jalan kaki, jalan pagi ini ya, lepasnya Pemda terpadu ini cukup representatif untuk jalan atau lari begitu Mas. Oh gitu ya. Jadi tengah-tengahnya nanti yang mau senam, yang mau jalan, yang mau lari mungkin lari boleh gitu ya. Jalan cepat lari boleh gitu. Karena untuk lokasi cukup luas berarti ya, cukup representatif tadi dikatakan. Jadi ada trek untuk jalan gitu ya. Kemudian nanti berarti di halaman ini full terbuka begitu ya, cukup nanti di depan ada ruang terbuka begitu berarti ya, cukup luas. Kemudian untuk parkir, nah parkir gimana nih Pak Trisno, aman ya? Parkirnya cukup memadai, di sebelah ini ada gedung Hasanah Manggala Sukawati, ini bisa untuk kantong parkir gitu. Jadi pemilihan nanti kalau yang pengen jalan sebelahnya ada Taman Sukawati yang bisa untuk jalan kaki juga. Oh ya itu ya. Jadi sebagai gambaran silahkan nanti untuk Anda masyarakat Sragen ataupun luar Sragen yang memang tertarik bisa hadir ini Pak ya. Bisa hadir. Bisa ya, karena memang untuk umum. Mungkin boleh hadir. Ada rasa penasaran seperti apa mungkin nanti. Iya boleh. Ya, karena ini salah satu inovasi baru begitu ya, yang dicanangkan oleh dengan sederhana dan penuh makna. Oh gitu, ya. Kemudian ini Pak Trisno, apakah kegiatan Subuh Ceria ini nanti akan ada kegiatan dirutinkan begitu nanti atau pada saat-saat event-event tertentu atau bagaimana ini Pak rencana ke depannya begitu? Rencana ke depannya tentunya akan setelah kegiatan ini tentunya akan ada evaluasi. Evaluasi dulu nggak ya ternyata? Tentu ya. Ada evaluasi itu mungkin penyempurnaan. Kalau program ini bagus ya tentulah harus kita terus laksanakan untuk tahun-tahun berikutnya atau bahkan mungkin event-event tertentu begitu bisa kita laksanakan. Karena di Pemda terpadu ini di samping ini Subuh Ceria kemarin untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha sudah dilakukan. Nah ini. Oh ini ada gambarnya ini ya, peta Subuh Ceria ini ya. Itu sudah kita untuk pemilihan shop-shop jamaahnya nanti. Gitu. Oh gitu. Jadi cukup luas, cukup representatif lah untuk kegiatan ini tidak. Jadi jamaah yang mau membawa kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 nggak usah khawatir terkait dengan parkir. Ya. Nanti
ada petugas parkir, ada tempat kantong-kantong parkir yang memang memadai dan cukup berkualitatif untuk parkir. Oh, dan ini cukup luas ini ya kalau kita melihat gambarnya ini kan. Jadi softnya juga sudah terpisah gitu antara putra dan putrinya begitu ya. Kemudian parkir aman insya Allah ya Pak ya, aman untuk parkirnya gitu. Jadi insya Allah untuk kegiatan ini setelah evaluasi nanti tentu akan ada perencanaan berikutnya ya. Mudah-mudahan evaluasinya baik dan nanti akan dirutinkan gitu ya. Ya tentunya akan ada penyempurnaan tentu. Apalagi nanti tadi diinformasikan dikatakan tentang kegiatan ini nanti kan kalau ini perdana memang di pemerintah kabupaten begitu ya. Bisa jadi nanti akan turun tadi dikatakan diinformasikan ke kecamatan, desa atau lingkup-lingkup terbawah begitu ya. Kemudian ini Pak Tresno, tentu ada satu pelajaran menarik juga ketika mengadakan acara subuh ceria ini begitu ya. Kalau yang biasanya acara tahun barunan itu dengan pesta hura-hura, pesta kembang api, kemudian dan lain sebagainya itu begitu. Bagaimana edukasi pemerintah kemudian untuk memahamkan ke masyarakat begitu tentang kegiatan-kegiatan yang positif itu seperti apa gitu. Nah ini bagaimana dari pemerintah Kabupaten Sragen, Pak Tresno? Baik Mas, tentunya kegiatan ini bisa bermakna untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya. Tentunya akan kita sosialisasikan secara terus-menerus begitu Mas. Di semua lini, di semua tingkatan. Baik mungkin dalam setiap pertemuan ini ketika ini nanti juga berhasil dengan baik, tentunya tidak mungkin artinya tahun depan tidak kita laksanakan, tapi kita laksanakan dengan segala catatan evaluasinya akan ada penyempurnaan. Gitu. Sehingga memberikan pemahaman yang lebih bermakna bagaimana memaknai tahun baru ini, pergantian tahun ini tidak harus selalu dilaksanakan untuk menyambut pertengahan tahun baru itu dengan pesta kembang api, dengan pesta musik yang hingar-bingar. Tapi pergantian tahun baru ini bisa kita laksanakan dengan secara sederhana dan bermakna. Apalagi saat ini tentunya harus kita banyak empati, banyak masyarakat, saudara-saudara kita yang nan jauh di sana sedang mengalami musibah. Tentunya bagaimana kita cara berempati. Kalau tidak bisa memberikan suatu dukungan secara material, mungkin kan juga secara moral, mungkin dengan doa dan sebagainya. Betul sekali. Mungkin insya Allah akan bisa lebih baik. Di samping juga memang pemerintah daerah ini saat ini juga menghimpun dana terkait untuk bantuan bencana ini, yang saat ini sudah tembus angka. Ya patut kita syukuri, alhamdulillah 1 miliar lebih. Oh iya, alhamdulillah gitu ya. Ya. Jadi kan bisa jadi dana-dana yang besar itu gitu ya bisa dialihkan ya untuk saudara kita yang membutuhkan gitu ya. Kalau untuk acara-acara yang besar tentu kan juga membutuhkan dana yang besar. Dengan kesederhanaan acara subuh ceria ini meminimalisir dana juga gitu ya. Akan lebih ngirit ya biasanya gitu. Kemudian ini Pak Tresno, bagaimana ketika ada saudara kita yang sebagian begitu ya, yang masih merayakannya dengan pesta kembang api, khususnya yang ada di wilayah Sragen tentunya begitu ya. Ini bagaimana nanti respon dari pemerintah atau pemerintah Kabupaten Sragen sendiri ini seperti apa nanti? Baik Mas, kita bersinergi dengan beberapa aparat pengamanan terkait, terutama dengan TNI dan Polri, terkait untuk mensikapi mungkin masih ada masyarakat yang mungkin memaknai pergantian tahun baru masih mungkin dengan pesta kembang api atau mungkin dengan hiburan musik yang hingar-bingar dan lain sebagainya. Ini kita sudah membuat himbauan surat edaran. Jadi untuk bisa memaknai merayakan pergantian tahun baru ini dengan tidak menyalakan kembang api, tidak menggelar musik yang hingar-bingar yang berlebihan. Ini sudah kita antisipasi dan kita sudah dalam rapat koordinasi Forkopimda itu sudah kita sepakati untuk kita himbau kepada masyarakat untuk kali ini dan ya mungkin selanjutnya kalau bagus tidak
tidak hanya terkait karena ini bencana, tapi karena ini mungkin suatu peradaban zaman yang memang kita sudah harus beralih. Harus beralih, betul sekali. Sesuatu yang lebih sederhana dan bermakna. Betul ya. Yang penting semangatnya ini harus selalu baru, itu yang terpenting gitu kan. Ya. Ya, kemudian tentu ada harapan ya yang diinginkan oleh pemerintah Kabupaten Sragen, perencanaan yang lebih besar lagi, harapan di tahun baru di tahun 2026 nanti seperti apa ya Pak? Baik Mas, karena di tahun 2026 ini kita pemerintah Kabupaten Sragen untuk melaksanakan subuh Serai ini kan bersinergi di samping Forkopimda, juga ada beberapa lembaga, kita bersinergi dengan FKUB, dengan Basnas, dengan Kementerian Agama, dan juga seluruh unsur kekuatan. Harapannya ini nanti akan kedepannya akan kita sinergikan lagi karena ini baru yang pertama, nanti akan kita tata lagi. Kan juga ada beberapa kegiatan ya untuk mungkin dengan subuh ceria ini kita maknanya kita mungkin akan lebih meningkatkan bagaimana kita untuk meningkatkan keimanan ketakwaan kita dalam kita patuh dalam menjalankan syariat gitu. Nah, mungkin dari situlah kita bisa mengambil makna karena juga dalam rangkaian ini juga ada senam, ada jalan sehat, bagaimana kita juga untuk menjaga kebugaran kesehatan kita, juga bukan saja sehat secara rohani, tapi jasmani dan rohani juga. Bangunlah jiwanya, jadi rohaninya dulu sehat, baru nanti jiwanya gitu jasmaninya baru sehat gitu. Karena perpaduan tadi ya, jadi ini dalam rangka untuk menyehatkan rohaninya, nah, kemudian baru dirangkai menyehatkan jasmaninya tadi kan. Ada subuh ceria, kemudian diisi sholat subuh berjamaah, kemudian ada ceramahnya dulu gitu ya, siraman rohaninya gitu ya, dilanjutkan sarapan, energi, baru olahraga. Wah, ini inovasinya cukup bagus begitu ya. Kemudian Pak, pada saat pencanangan ide ini saya pengen tahu tentang bagaimana respon stakeholder yang ada pada saat Forkopimda kumpul begitu ya. Oh, kok gini? Wah, barangkali begitu ada yang seperti apa respon jajaran Forkopimda ketika ide ini muncul begitu Pak? Ya, respon Forkopimda saat ini muncul ide dari Pak Bupati kan juga ada Forkopimda lengkap nih di rakor lintas sektoral. Ini menyambut positif, menyambut baik sekali. Karena dari teman-teman kita aparat pengamanan, terutama dari teman-teman kepolisian, kerja pengamanannya juga lebih ringan lebih ringan tentunya dibanding mengamankan pesta kembang api, ada pesta musik sana sini kan gitu. Kan tentunya akan lebih memperkecil resiko kamtipmasnya kan lebih kecil. Iya, kalau biasanya pesta kembang api kemudian ada pesta musik yang besar, hingar-bingar, tentu kerja berat dari tim keamanan biasanya begitu ya. Dan lebih lama. Kalau untuk tahun ini, pergantian tahun ini ke besok itu kegiatannya lebih ringkas gitu ya. Ada night market itu pun keamanan ada paling kan di beberapa titik-titik tertentu saja gitu ya. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya berarti begitu. Kemudian ini meskipun teman-teman keamanan tetap selalu standby tetap. Artinya ketika tidak ada pengamanan dalam satu agenda yang menurut masyarakat banyak, itu kan juga titik kumpul dalam satu tertentu. Dan identik dengan hingar-bingar musik kan tentunya kan gesekan antar penonton ini kan akan jadi memicu mungkin memicu konflik gitu ya. Memicu konflik gitu ya, yang kegiatan-kegiatan semacam itu biasanya. Dan ini gesekannya kan transaksi ekonomi gitu ya.
Ada yang beli. Wah itu, jadi mari kita ramaikan night marketnya dengan membeli ngelarisi UMKM yang ada di Kabupaten Sragen begitu ya. Jadi UMKM nanti rencananya berada di mana nanti Pak? Jalan Irma Suryani. Oh di jalan utama ya berarti ya? Sekitaran alun-alun ya. Oh gitu. Dan itu nanti malamnya berarti kendaraan dialihkan atau bagaimana? Itu full atau bagaimana nanti? Situasional. Oh situasional ya, situasional. Nanti ketika mungkin masyarakat banyak sudah memadati ke area sekitar putaran alun-alun, nanti akan ada penutupan di luar jalan. Ada pengalihan ya, situasional berarti nanti ya. Jadi ketika nanti masyarakat Sragen bisa berkumpul, kemudian ngelarisi tonggo dewi, bolo dewi begitu ya. Nah, ini kan juga untuk dalam rangka memutar perekonomian yang ada di Kabupaten Sragen begitu. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar tentunya ini ya, baik di night market maupun di subuh cerianya. Kemudian ini Pak yang terakhir barangkali karena berkaitan dengan waktu ini Pak Trisno. Apa yang dipesankan Pak Trisno atau Pemkab Sragen begitu ya untuk generasi muda terkait pilihan perayaan yang lebih positif dan juga bermakna ini begitu. Apa ini Pak? Monggo. Baik, terima kasih. Pesan kami terutama kepada generasi milenial maupun Gen Z. Ya. Tentunya marilah kita sekarang untuk memaknai pergantian tahun baru ini dengan sesuatu yang berbeda. Bukan berarti di zaman pergantian tahun baru itu mesti identik dengan pesta kembang api, pesta musik yang baru. Marilah kita juga bisa memaknai, kita bisa berinovasi untuk menyambut perayaan tahun baru itu tidak harus dengan dengar-dengarnya musik dan mungkin pesta kembang api, tapi kita juga bisa melaksanakan pergantian tahun baru ini yang lebih bermakna, tentunya dengan kegiatan untuk Sragen Night Market ini untuk meningkatkan UMKM seperti yang menyampaikan, ngelarisi, ngelarisi UMKM dan juga dengan kebersamaan, tali silaturahmi. Kita mungkin dalam subuh kita kesehariannya mungkin dalam satu masjid mungkin hanya ketemu dengan tetangga-tetangga terdekat, jamaah-jamaah di lingkungan kita. Tapi kali ini kita bisa bersama-sama untuk melaksanakan subuh ceria, subuh berjamaah ini dalam satu konteks yang lebih besar dan dalam satu konteks memaknai, menyambut suatu monumental pergantian tahun baru ini dengan berbagai macam kegiatan yang bermakna. Tentunya yang saya sampaikan tadi, sehat rohani kita, jasmani kita, termasuk kita memang sudah dipesankan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, kan, jiwanya dulu dibangun, baru badannya. Makanya ini subuh ceria dulu bersama, baru senam, gitu. Betul sekali nih Pak ya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, ini cocok sekali begitu ya, rohani sehat, jasmani juga sehat gitu. Terima kasih nih Pak Sutrisno ya atas waktunya. Mudah-mudahan acaranya nanti berjalan lancar, kemudian berjalan baik sehingga ini bisa menjadi contoh begitu ya, inovasi yang bagus untuk wilayah-wilayah yang lain sehingga nanti di malam pergantian tahun baru atau event-event tertentu tentu tidak harus serta-merta dengan pesta kembang api dan hura-hura yang sedemikian begitu ya, tapi bisa dimaknai dengan nilai-nilai kebaikan ini begitu. Terima kasih Pak Sutrisno atas waktunya, wawancaranya. Salam untuk saudara kita yang ada di pemerintahan Kabupaten Sragen. Semoga diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya begitu ya untuk mengemban amanah di Kabupaten Sragen tentunya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Baik. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita di program Kota Kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga memberikan pelajaran yang bermanfaat untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan di kabupaten atau kota yang lain juga terinspirasi sehingga bisa melaksanakan kegiatan yang bermakna tentunya. Akhirnya kami undur diri, terima kasih kebersamaannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.